Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apakah hari ini anak-anak ibu sehat semuanya? Wah, alhamdulillah sehat semua ya. Jadi di sini kita akan belajar materi tentang awas kita bisa dihukum. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa dulu ya. Baik, doa selesai. Sekarang ibu mau absen ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Wah, masuk semua. Hebat anak ibu. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sebaiknya melakukan ice breaking terlebih dahulu biar anak-anak ibu semangat. Simak video yang ibu buat ya. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada bab 8 hari ini yaitu yang pertama mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Yang kedua, membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Tujuan pembelajaran topik C yaitu adalah topik yang dimana hari ini kita akan mempelajari topik tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak dari sebuah pelanggaran peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat menaati peraturan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan menyampaikan pentingnya menaati peraturan. Jadi anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon kerjasamanya ya. Baiklah anak-anak, jadi sekarang coba kalian perhatikan gambar dan video yang ibu buat ya. Nanti kalian tanggapi bagaimana video dan gambar tersebut. Dulu ya, hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Ya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah Mama, dadah Adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak.
Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lainnya. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Baiklah anak-anak, jadi tahukah kalian bagaimana cara mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM diberikan pada usia berapa tahun? Jadi, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM ya anak-anak. Coba kalian tanyakan pada orang dewasa atau orang di sekitar kalian seperti orang tua, kakak, atau keluarga terdekat kalian. Apakah mereka memiliki KTP dan SIM? Dan mengapa semua orang dewasa memiliki KTP namun tidak semua memiliki SIM? Jadi anak-anak, berikut pemahamannya akan Ibu jelaskan. Kartu tanda penduduk atau KTP merupakan kartu identitas diri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ketika menginjak usia 17 tahun. Jadi, mengapa kalian yang anak-anak belum memiliki KTP? Karena kalian belum menginjak umur 17 tahun. Jadi anak-anak, peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor atau bermobil merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Begitupun peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Baiklah anak-anak, mari kita mencari tahu supaya kalian lebih mengetahui peraturan yang berlaku di setiap daerah serta akibat dari pelanggarannya. Mari lakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu pelajari kembali gambar dan narasi pada topik C yang Ibu jelaskan tadi. Serta kedua, diskusikan bersama teman sebangku kalian mengenai A. Apa dampak dari pelanggaran pada gambar dan video tersebut? B. Apakah pelanggaran tersebut merugikan orang lain? C. Lalu, seperti apa seharusnya jika kita ingin menggunakan kendaraan bermotor? Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu catatlah hasil diskusi pada buku tugas kalian. Oke anak-anak, silakan jika ada yang dapat menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan tadi, angkat tangannya ya. Saya Ibu. Pelanggaran tersebut adalah anak di bawah umur yang nekat berkendara di bawah umur. Anak, bagus sekali jawaban pertama. Lalu nomor 2 dan 3, siapa yang akan bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya Ibu. Menurut saya untuk nomor 2, anak di bawah umur belum diperbolehkan karena rawan kecelakaan. Menurut saya nomor 3, syarat berkendara adalah harus memiliki SIM dan menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm. Wah anak-anak, bagus semua ya jawaban kalian. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu peraturan. Sebelum Ibu jelaskan apa itu peraturan, kalian simak dulu ya video yang Ibu buat. Asik, akhirnya kita bisa liburan juga nih Tung. Wah, iya nih Ting.
Seneng banget gue bisa liburan lagi. Tung, kata penduduk desa ini, kita harus jaga etika dan peraturan yang udah ada di desa ini. Apaan tuh, Ting, peraturannya? Nih, ayo kita lihat bareng peraturannya yang ada di desa ini. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berbicara kasar, dan dilarang berbicara dingin. Dan bila melanggar, Anda akan terculik oleh makhluk gaib. Wah, serem sekali. Itu mah cuma peraturan mitos doang. Mitos kok dipercaya. Tapi kan kita harus hormatin peraturan yang ada di sini, Tung. Tapi gua gak percaya. Gua bakal ngomong kasar. Jangan, Tung. Elah lu, Tung. Nanti kita diculik setan gimana? Bawe lu. Dah lu mending coba ngomong dingin. Oke, mari kita coba. Dingin. Tuh, iya kan gak ada apa-apa. Mitos kok dipercaya. Bener tuh, Tung. Berarti cuma hoax doang tuh peraturannya. Nih, gua coba ngomong kasar lagi. Jadi, kalian sudah menyimak video yang Ibu buat ya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu peraturan. Peraturan atau aturan merupakan pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku individu dalam kelompok atau masyarakat. Jadi, apa saja sih jenis peraturan? Jenis peraturan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peraturan tertulis, yaitu tentang hukum, peraturan sekolah, atau tata tertib. Dan yang kedua yaitu peraturan tidak tertulis, yaitu tentang norma, adat istiadat, dan etika. Apa yang akan terjadi jika sebuah wilayah atau tempat tidak memiliki aturan? Mungkin saja kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Setiap orang akan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, norma perlu dibuat agar 1. Terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai mengontrol sikap dan tindakan manusia. Dan yang keempat, sebagai alat pelindung masyarakat. Jika kalian melanggari peraturan, akan mendapatkan sanksi. Namun, terkadang masih saja terlihat seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Oleh karena itu, sanksi bertujuan untuk membuat orang yang melanggar aturan menjadi jera. Adapun beberapa sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma maupun peraturan tertulis. Ada dua. Yang pertama yaitu sanksi pelanggaran norma. Akibatnya mereka akan bisa dikucilkan, merasa malu, dan penyesalan. Yang kedua yaitu sanksi pelanggaran peraturan tertulis, yaitu bisa mendapatkan hukum denda dan hukum penjara. Jadi anak-anak, norma dan peraturan tertulis dapat membantu manusia menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman. Seperti saat menyeberang, kita harus memahami aturan yang berlaku dan menaati aturan tersebut. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang awas kita bisa dihukum, kalian kerjakan soal yang Ibu berikan ya, dan catat di buku kalian. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu buat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu. Terima kasih.